Bab 8. Hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Pengertian moralitas. Kata moral berarti kesusilaan atau budi pekerti. WJS Purdawarminta mengatakan bahwa moral adalah ajaran tentang baik, buruk perbuatan, dan kelakuan. Ada padanan kata itu dalam istilah Islam, yaitu al-akhlaq atau al-adab. Al-Ghazali, akhlak merupakan tabiat yang jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan dengan perwatakan tertentu secara serta merta tanpa pemikiran dan pertimbangan. Apabila tabiat tersebut melahirkan perbuatan baik dan terpuji, menurut akal dan agama, tabiat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka tabiat tersebut dinamakan akhlak yang jelek. Moralitas memiliki makna yang berbeda dengan etika. Moralitas dipandang sebagai ajaran, wejangan, patokan, baik itu secara tulisan maupun lisan, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar dapat menjadi manusia yang baik. Dalam filsafat Durkheim, moralitas merupakan fakta sosial yang khas dan hanya hidup dalam masyarakat. Dalam arti moralitas hanya berada dalam konteks sosial yang dapat dipelajari atau diselidiki. Sedangkan menurut Zakiyah, derajat moral adalah kelakuan yang sesuai dengan urutan-urutan atau nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan bukan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas tindakan tersebut. B. Pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya dan di dunia dan di akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu yang mengharamkan yang lainnya. Hukum Islam dalam seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum Islam adalah keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam, baik lewat syariat, taqih, dan pengembangannya seperti fatwa, qanun, siasah, dan lainnya. Hukum-hukum Islam dalam manusia melalui Al-Quran dan Sunnah. Hukum Islam merupakan aturan hidup yang diciptakan Allah, tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral manusia, karena standar baik dan buruk secara moral juga harus berdasarkan akal sehat dan syariah. C. Hubungan moral dan hukum Islam. Manusia memiliki cara berpikir yang berbeda dengan sifat dan tingkah laku yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi tindakannya. Pada masyarakat sederhana akan memadai untuk menciptakan ketertiban dan mengarahkan tingkah laku masyarakat. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia sempurna. Perbedaan cara pandang tiap manusia dengan pengaruhnya terhadap moral masyarakat ini menimbulkan dua kelompok pemikiran, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa hukum bersatu dengan moral, dan kelompok kedua berpendapat bahwa hukum terpisah dengan moral. Dalam Islam, hukum merupakan faktor pokok yang memberikan bentuk masyarakat Islam secara ideal sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengacaukan atau menimbulkan karakter tak bermoral, dan masyarakat hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan dalam Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syariat-syariat yang bermaktub dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti pendapat yang dikutip oleh Fatur Rahman Jamil yang menyatakan bahwa hukum tanpa moral merupakan kezoliman. Moral tanpa hukum adalah anarki atau utopia yang menjerumus
kepada kepribinatangan hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kemanusiaan. Menurut H.M. Razgidi, terdapat 3 macam hubungan antara hukum dan moral sebagaimana yang dibahas dalam filsafat hukum, yaitu 1. Hukum dan moral harus berdampingan secara moral merupakan pokok hukum. 2. Masing-masing hukum dan moral ada bidangnya, tetapi moral lebih tinggi daripada hukum. 3. Masing-masing hukum dan moral ada bidangnya sendiri yang tiada hubungannya satu dengan yang lain. Ada 4 macam pola hubungan hukum dan moral. 1. Hukum merupakan bagian dari suatu sistem ajaran moral. 2. Hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral hukum. 3. Ada persinggungan antara kaidah hukum dan kaidah moral. 4. Tidak ada hubungan antara hukum dengan moral karena 2 bidang itu bukan hanya 2 hal yang terpisah tapi juga 2 aspek yang berbeda.